ayo. Kenapa sih? Baru juga mulai udah mau ayo selesai aja, baru juga mulai baru hai. Ya hai, Inspire Zen, apa kabar? Mohon maaf ini lagi nggak nyaman karena apa ya? Karena ada rasa pengen buang air kecil, tapi pas udah nyampe toilet nggak keluar gitu loh. Apa namanya tuh? Anyang-anyangan? Anyang-anyangan, ya kayak gitulah. Kang, umur berapa? Kepala 4 udah ada? Iya udah. Kapan terakhir ngecek prostat? Belum pernah. Mas Boyka sampai batuk, belum pernah ngecek prostat, padahal udah kepala 4, terus anyang-anyangan. Kenapa ada apa ini? Di atas kepala 4 sebaiknya dicek PSA. Apa tuh PSA? Prostat Specific Antigen. Jadi menurut WHO ada sekitar 50% pria yang berusia di atas 50 tahun mengalami masalah prostat yang berkaitan dengan BPH dan 10% diantaranya bersifat ganas. Oke, ini kayak bahasanya terlalu medis ya. Mas Boyka bisa bantu jelasin Kan prostat jinak. Pembengkak. Benign itu jinak. Kemudian hiperplasia itu pembengkakan prostat. Jadi pembengkakan prostat jinak. Nah, karena ada yang ganas. Kalau ganas itu cancer. Anyang-anyangan juga bisa karena infeksi, ya. Infeksi saluran kencing, bisa juga ada batu, ada macam-macam penyebabnya. Tapi juga bisa memang karena prostat, betul juga, ya kan? Karena ketika dia membengkak prostatnya itu. Kayak gitu bukan tuh Mas Boy? Nah, kalau pembengkakan prostat jinak, kan prostatnya tuh menjadi besar. Dia menekan di antara prostat kan ada saluran kencing. Dia menekan, ya. Akibatnya apa? Akibatnya aliran kencingnya itu tidak lancar. Padahal sini udah isi. Padahal udah isi penuh, tapi banget. makanya udah gitu dia balik lagi ke belakang. Tapi karena tidak pernah lampias dan timbul rasa nyeri. Nah, nyeri itulah yang disebut dengan anyangan karena kandung kemihnya juga penuh. Kalau bicara mengenai saluran kemih dan juga penyakit prostat, apa yang diketahui? Nih, saya nanya, menurut kalian bagaimana sih agar kita bisa terhindar dari penyakit prostat? Terang, hasil pollingnya 52% mengatakan harus aktif bergerak dan tidak mageran. Bagaimana untuk pilihan yang menghindari rokok dan alkohol? Oh, itu amat sangat musti. Rokok mengandung nikotin yang bisa menjadikan racun terhadap kelenjar prostat, dan alkohol juga mengakibatkan produksi hormon-hormon yang berkaitan dengan hormon testosteron. Itu juga menjadi terganggu. Ini Inspire Zen kalau kita ngomongin mengenai kesehatan itu antusiasnya tinggi sekali, apalagi kesempatan untuk konsultasi secara gratis ya di sini ya. Lempar pertanyaan. Min, kalau prostat pada pria umumnya terjadi di umur berapa sih? Dari mulai umur 40 kita harus sudah waspada ya. Apalagi buat mereka-mereka yang memang hidupnya dalam tanda kutip tidak beres. Merokok, minum minuman keras, nggak mau olahraga. Terus yang juga penting adalah memeriksakan PSA tadi. Ada pertanyaan lagi tuh. Ada lagi. Min, jarang berhubungan tubuh dengan pasangan emang ganggu prostat? Ngaruh nggak sih? Iya, jadi orang-orang yang kurang melakukan hubungan suami istri itu bisa menimbulkan pembengkakan prostat karena ketika prostat itu dikeluarkan cairannya, itu semua cairan itu keluar, diantaranya ada yang namanya hormon dehidroepiandrosteron. Nah, kalau dia dibiarkan maka prostatnya akan membengkak. Makanya pasangan suami istri usahakanlah melakukan hubungan suami istri 1 minggu 2 kali. Kalau misalnya ada masalah dengan prostat, apakah berdampak pada vitalitas? Iya, karena kan di dalam prostat itu ada persyarafan yang berkaitan dengan bersambungan dengan organ vital pria. Nah, gimana dong Mas Boy solusinya? Jadi tadi solusinya adalah tentu pola hidup sehat. Tadi wajib makanan wajib yang makan, olahraga, tidur cukup, olahraga, stres. kemudian manajemen stres. Setuju, oke. Dan check up. Harus juga ada teknologi. Pertama adalah teknologi laser. Ya, untuk darah dan pembuluh darahnya agar aliran darah ke prostatnya juga menjadi lancar. Ini laser ya? Laser. Ini cara kerjanya Jadi laser nih. itu berupa sinar ya, dengan berbagai macam gelombang yang bisa dia menembus dari mulai tadi dermis, epidermis, otot, kemudian sampai ke bawah ya, dari gelombang 460 nanometer. Karena gelombang ini juga harus dibuat khusus ya. 650 nanometer sampai dengan 905 nanometer. Nah, ini dia bisa menyinari sehingga aliran darah di sini menjadi lebih baik. Dan juga kalau dia kena otot rasa nyeri-nyeri di ototnya juga hilang. Ini baru dari teknologi laser. Dan juga dia bisa menyinari titik-titik akupunktur.
Oke. Karena apa? Karena si titik-titik akupunktur itu dia juga bertanggung jawab terhadap yang namanya titik CV4, bertanggung jawab kepada kesehatan organ reproduksi. Titik CV4 ini bisa kita temukan dengan mudah, yaitu dengan cara menaruh 4 jari, ya 4 jari ya seperti ini. Di bawah pusar, kemudian ketemu jari kelingking, ini menjadi titik tengahnya, kemudian teknologi laser itu ditaruh di titik tersebut. Sehingga dia bisa menyinari sampai ke titik mengaktifkan titik akupuntur CV4. Aliran darah ke sana menjadi lebih baik, itu yang namanya radang-radang juga, karena dia kan juga, si teknologi laser itu juga mengurangi daripada rasa nyerinya, dia bisa berkurang. Kalau terjadi radang. Kemudian juga persarafannya diaktifkan kembali. Dan aliran darah kalau sudah ke sini menjadi semakin baik, tentunya juga infeksi menjadi mudah diobati. Apa teknologi yang keduanya? Nah, teknologi yang kedua adalah NMES. NMES. Ya, Neuromuscular Electric Stimulation seperti ini. Yang namanya syaraf, otot di seputar kandung kemih ini juga mesti diperbaiki, terutama kandung kemih yang sudah meregang karena penyempitan itu kan, penyempitan daripada si saluran kencingnya itu, supaya dia ototnya menjadi kembali lagi baik. Gimana ya caranya supaya kita santai tapi prostat kita bagus, kemudian juga alat vital pria kita juga tetap perkasa, ya kita gunakan saja teknologi NMES ini dengan ditaruh pada persyarafan di bawah tulang tumit, satu lagi di pergelangan kaki. Kemudian yang ketiga yang namanya teknologi TENS, ya. Ini adalah untuk otot-otot khususnya terutama juga untuk nyeri. Jadi dia bisa memblokade rasa nyeri tersebut. Bisa dipakai buat di sini. Kalau kita memang sakitnya di sini, ya kan, di punggung, bisa misalnya sakitnya di lutut, kita juga taruh di lutut. Sakitnya juga di daerah perut, ya kita taruh juga otot-otot perut. Ketiga tadi itu memang adalah sesuatu hal yang saling melengkapi. Teknologi laser, kemudian teknologi NMES, kemudian teknologi TENS khusus untuk kesehatan reproduksi pria dan wanita. Jadi teknologi ini bisa digunakan juga oleh wanita. Nggak hanya untuk pria. Yes, karena betul. basically ya areanya Organ-organnya juga hampir sama juga. Yuk kita gunakan alat tersebut, teknologi tersebut yang saling melengkapi untuk mendapatkan kualitas yang namanya kualitas kehidupan suami istri yang lebih baik, dan juga otomatis akan membuat kualitas hidup kita juga menjadi lebih baik. Oke? Dan Inspire Zen, dari penjelasannya Mas Boyke, kami beritahu bahwa sekarang sudah ada solusi yang revolusioner, yaitu Evo Laser. 3 teknologi canggih dalam satu alat yang bisa membantu mengatasi berbagai masalah nyeri kita. Benar banget yang disampaikan oleh Kang Ronald. Jadi teknologi yang pertama itu adalah teknologi laser. Jadi nih ya, Inspire Zen, kalau Anda memiliki Evo Laser, Anda akan langsung mendapatkan tuh 24 titik sinar terapi dengan berbagai panjang gelombang. Dan ini bermanfaat banget loh untuk meredakan nyeri, mempercepat penyembuhan luka, bahkan menstimulat pembuluh darah Anda yang tadinya udah pada heot mungkin ya, atau karena gaya hidup yang nggak udah sehat, kaku-kaku dibikin lentur lagi. Jadi kembali fleksibel. Jadi aliran darahnya pun lancar sekali. Evo Laser ini bisa meringankan gejala prostat. Yang kedua bisa meningkatkan aliran darah ke kelenjar prostat dan juga organ vital kita. Yang ketiga mencegah pembesaran kelenjar prostat dan bisa meringankan peradangan prostat. Teknologi keduanya adalah NMES. Aduh, ini manfaatnya pas banget buat otot Anda, syaraf Anda. Ditempelinnya cukup di bawah mata kaki, di atas mata kaki, jadi di pergelangan kaki itu. Tapi efeknya bisa menstimulat itu otot dan syaraf di area vital untuk para pria. Sehingga menjadi lebih kembali sensitif, kembali menjadi fit. Oke, teknologi yang ketiga itu teknologi TENS. Karena terkadang pembengkakan prostat menimbulkan rasa sakit. Nah, teknologi TENS ini akan memblokir rasa nyeri langsung dari sumbernya. Nah, serunya adalah teknologi NMES dan TENS bisa digunakan bersamaan di berbagai lokasi tubuh yang kita butuhkan. Langsung lihat itu di layar kaca Anda, kan ada nomor telepon. Ada kan? Coba mau di screenshot boleh, mau di save boleh, mau langsung telepon lebih baik lagi. Iya, atau mau men-scan barcode yang ada di layar kaca juga boleh, arahkan saja handphone Anda ke
layar kaca, di scan barcode-nya nanti ada petunjuk bagaimana cara untuk mendapatkan Evo Laser ini. Jadi langsung saja untuk tahu lebih detail mengenai produk ini, yuk sama-sama kita lihat video ini. Nyeri pada bagian tubuh mengganggu segala aktivitas Anda sehari-hari? Sekarang hadir solusi revolusioner pertama di Indonesia. Aku Laser Evo, 3 teknologi canggih dalam satu alat. Bantu atasi berbagai masalah nyeri Anda. Aku Laser Evo dengan desain portable memiliki 24 titik sinar terapi yang bermanfaat melancarkan aliran darah. Aku Laser Evo mengurangi peradangan, mempercepat penyembuhan luka, meringankan ketegangan otot, dan meredakan rasa nyeri sampai ke sumbernya. Aku Laser Evo juga memaksimalkan proses regenerasi sel dan meningkatkan produksi kolagen. Bermanfaat mengurangi kerutan serta mencerahkan kulit wajah. Penggunaan rutin Aku Laser Evo di titik akupuntur CV4 dapat bantu atasi nyeri akibat pembengkakan prostat serta meningkatkan kelancaran buang air kecil. Aku Laser Evo dilengkapi dengan teknologi NMES, merelaksasi otot dan syaraf, membantu dalam pemulihan pasca cedera atau luka. NMES juga dapat digunakan dalam berolahraga untuk meningkatkan kekuatan otot dan performa tubuh. Bermanfaat juga untuk pasien pemulihan stroke yang mengalami keterbatasan gerak. Aku Laser Evo juga dilengkapi dengan teknologi TENS, menstimulasi otot dan syaraf untuk dapat memblokir rasa nyeri langsung dari sumbernya. Dapat digunakan di berbagai lokasi tubuh sesuai kebutuhan Anda. Bebaskan dirimu dari belenggu rasa nyeri dengan Aku Laser Evo. 3 teknologi dalam satu alat. Pesan sekarang juga. Eksklusif hanya ada di GoGo Mall. Kang Ronald, sekarang sudah kepala 4 lewat kan? Udah, kenapa sih dari tadi nanya usia terus? Iya, karena pengen tahu aja. Tahu nggak Kang Ronald dengan istilah andropause? Tahu dong, andropause ya tahu, masa nggak tahu? Serius? Ya tahu lah. Beneran? Aku itu kan host acara kesehatan. Jadi tahu istilah kesehatan, istilah medis tahu Oh, dong. kirain karena emang udah mendekati. Hanya sedih nih. Jangan begitu, jangan dibawa sedih, tapi harus dipersiapkan. Karena itu adalah bagian dari fase hidup semua manusia kan? Iya, kalau perempuan pasti akan mengalami menopause, Betul. laki-laki artinya akan mengalami andropause, betul Mas Boyke? Betul. Ada fact checknya Ada juga fact checknya ternyata. disampaikan dari American Urological Association ya. Andropause adalah istilah untuk menggambarkan menopause versi pria. Semakin bertambahnya umur, pria mengalami penurunan hormon testosteron sebanyak 40%. Pria di atas usia 45 tahun memiliki testosteron di bawah kadar normal. Kami juga melakukan polling, ya, survei. Menurut kalian bagaimana tanda-tanda atau gejala terjadinya andropause pada pria? Yang paling banyak menjawab adalah menurunnya gairah seks. Kalau andropause itu ditandai dengan sering mengalami mood swing. Jadi Masa cowok? moodnya turun naik. Sulit tidur atau insomnia Sama juga dengan salah menopause satu juga gejala ada. andropause, dan rambut menipis. Oh, Yes, serius? makanya Mas Boyke masih tebel aja nih. Berarti belum andropause nih. dong. itu salah satu ciri-ciri. Tidak harus semuanya ada. Ya. Ada pertanyaan dari Devita. Apa yang dimaksud dengan andropause sudah dijelaskan Sudah dari dijelaskan. Devita ya. Dan juga ada pertanyaan berikutnya dari Ini Rapli. Apakah kalau sudah andropause berarti tidak menghasilkan sperma lagi? Oh, this is a very good Gini question. ya. Andropause itu kan berkurang hormon Testosteron, testosteron. ya. Tapi testosteronnya kan berkurangnya tidak langsung menjadi 0 kan? Nggak jadi hilang. Ya perlahan-lahan berkurang, bahkan ada bertahap sampai kadang-kadang 30-35%. Tapi tetap saja dia masih bisa memproduksi sperma, hanya saja mungkin kualitas dan jumlahnya itu tidak sebaik, seperti ya. waktu masih di bawah usia 40 tahun. Kalau sudah usia 45 tahun ke atas atau 40 tahun ke atas saja sudah mulai mengatur pola makan. Kedua, tidur usahakan cukup 7 jam. Kemudian yang ketiga, manajemen stres dan tetap berolahraga. Dan jangan berolahraga yang memaksakan, yang untuk pertandingan sebagainya. Tapi pada andropause itu yang sering dikeluhkan adalah gangguan
kemampuan untuk ereksi atau yang disebut dengan disfungsi ereksi karena penurunan hormon testosteron ini. Oleh karena itu perlu diantisipasi, diperlambatlah. Dengan cara apa? Selain tadi menjalankan pola hidup sehat, kemudian check up, dengan dibantu teknologi. Teknologi yang memang dikhususkan karena kita tahu proses penuaannya itu terutama juga pada darah, pengentalan darah, yaitu dengan menggunakan teknologi laser. Ini penjelasannya. Teknologi laser ini kita tahu ya untuk darah dan pembuluh darah, dan dia itu dengan panjang gelombang dari 460 sampai dengan 905 nanometer sehingga bisa meliputi semua organ-organ dari mulai kulit paling luar sampai ke otot, sampai ke lemak, sampai ke titik akupunktur itu bisa diaktifkan kembali. Termasuk pembuluh-pembuluh darah diantaranya. Kita tahu bahwa gangguan-gangguan pada andropos ya itu disebabkan oleh karena aliran darah ke arah organ vital pria berkurang, ke arah tempat produksi hormon pria berkurang, ke arah prostat berkurang, sehingga prostat pun tidak berfungsi secara optimal dan akibatnya mudah radang, mudah terjadi pembengkakan prostat. Maka kita harus merangsang satu titik, ya, titik akupunktur yang dirangsang oleh teknologi laser itu untuk diaktifkan. Seperti apa? Titik ini adalah namanya CV4. Adanya di bawah. Adanya di bawah pusar. Caranya bagaimana? Kita masukkan saja di bawah pusar ini 4 jari, ya. Nanti ditemukan titik ini nih di tengah nih. Kemudian taruh teknologi laser di situ, termasuk radangnya. Si teknologi laser itu juga bisa mengurangi radang. Ditambah lagi teknologi NMES untuk persyarafan. Daerah organ reproduksi ini kan persyarafannya juga begitu kompleks. Ya. Oleh karena itu butuh sekali yang namanya kesehatan di daerah di sini. Untuk saraf dan otot digunakanlah yang namanya teknologi NMES. Memang kita bisa juga dibantu dengan latihan otot untuk di sekitar paha, senam Kegel, tapi ini juga bisa boleh tanda kutip menirukan daripada senam Kegel. Karena pada saat yang di bawah mata kaki ini dirangsang, di bawah tumit ini dirangsang, kemudian di pergelangan kaki juga ditempelkan NMES tadi, maka persyarafan ini akan terangsang, otot-otot di sepanjang sini kembali menjadi baik lagi, dan akhirnya sampai di organ-organ reproduksi. Kemudian yang ketiga adalah teknologi TENS. Teknologi TENS ini untuk memblokir rasa nyeri. Udah deh, semakin tua baru juga jalan beberapa lama, udah pegel, udah sakit. Ya, betul. Betul kan? Kok punduknya nyeri ya? Kok rasanya kok digini-giniin nggak enak banget kayak orang tanda kutip tadi kan orang-orang andropos itu seperti masuk angin tempel di daerah-daerah yang nyeri, nyalakan maka rasa nyerinya akan diblokir. Itulah kegunaan 3 teknologi dalam satu alat. Ih, lengkap banget. Nah tuh ya, jelaskan. Jadi ada solusi bagi kita nih pria-pria, laki-laki yang akan memasuki atau sudah memasuki usia andropos supaya peralihan fasa itu tidak terlalu membuat kita kerepotan gitu ya. Ada solusi dari Mas Boy tadi. Mohon maaf, jangan fokus pada andropos juga. Oh iya baik Bu. Pada saat menopause, menurut teman-teman saya yang udah menopause ya, itu juga loh para perempuan itu mengalami yang namanya nyeri di persendian lutut, ketidaknyamanan pada tubuh mereka. Makanya pakai juga dong teknologi ini. Jangan para pria saja, kita perempuan juga butuh. Iya. Oleh karena itu, wahai para pria yang ingin tua namun perkasa, yang mau tua tetapi tidak terserang oleh prostat, yuk kita gunakan yang namanya teknologi laser, teknologi NMES, dan juga teknologi TENS agar supaya kualitas hubungan suami istri kita menjadi lebih baik, menjadi lebih harmonis, tapi juga kita menjadi lebih sehat menjelang usia tua. Teknologi 3 nih ya, laser, TENS, dan NMES. 3 teknologi yang ada di dalam satu produk namanya produk Evo Laser. Ini adalah sebuah solusi revolusioner, 3 teknologi canggih dalam satu alat untuk jawaban dari berbagai masalah kesehatan kita. Teknologi yang pertama ini teknologi laser. Jadi di Evo Laser itu ada 24 titik sinar terapi dengan berbagai panjang gelombang. Seperti dari tadi 460 nanometer. Ada. Mau 650 nanometer ada. Sampai 905 nanometer aja ada. Jadi itu benar-benar semua lapisan dari
dari tubuh Anda itu bisa dicapai dengan gelombang laser yang memang beragam yang ada di Evo Laser ini. Jadi ini manfaatnya bagus banget untuk meredakan nyeri, membuat pembuluh darah Anda semakin fleksibel kembali. Darah Anda yang kental pun dapat terbantu. Dan jadi ini pas banget untuk mempercepat penyembuhan luka dan juga menstimulasi supaya lancar sampai ke tujuannya itu. Nah, buat para pria jangan lupa Evo Laser ini juga bermanfaat buat prostat kita. It's our things, man. Ya, yang pertama meringankan gejala prostat, yang kedua meningkatkan aliran darah ke kelenjar prostat dan juga organ vital kita. Juga bisa mencegah pembesaran kelenjar prostat dan meringankan peradangan prostat. Teknologi yang kedua, aduh ini pas banget deh, NMAS. Segala urusan otot sama syaraf itu bisa diatasi di sini menggunakan teknologi NMAS. Jadi ini kalau misalnya nih kebetulan nih ya, yang lagi ada masalah cedera di otot kayak gitu, ini pas sekali untuk bisa mempercepat Anda penyembuhannya. Teknologi ketiga adalah teknologi TENS yang bisa menstimulasi otot dan syaraf supaya bisa memblokir rasa nyeri langsung ke sumbernya. Ya biarkanlah rasa nyeri itu tidak menjadi masalah buat kehidupan kita. Jadi laser NMAS TENS bisa kita gunakan bersamaan karena dalam satu alat dan digunakannya bisa di berbagai lokasi tubuh yang membutuhkan terapi. Jadi langsung aja Anda dapetin sekarang juga. Oh, mau tahu caranya? Ada nomornya. Ada nomor teleponnya di layar kaca Anda. Silakan langsung ditelepon boleh. Mau di screenshot dulu boleh. Mau di save dulu di handphone Anda boleh. Atau mau langsung cara yang paling praktis. Kan di situ ada barcode tuh. Scan. Di scan aja. Scan-nya langsung arahkan handphone Anda ke layar kaca. Nanti bakal ada petunjuk bagaimana cara untuk mendapatkan Evo Laser ini. Benar. Kalau sudah tahu cara mendapatkannya, pingin tahu lagi mengenai detail produknya, yuk sama-sama kita lihat video berikut ini. Nyeri pada bagian tubuh mengganggu segala aktivitas Anda sehari-hari? Sekarang hadir solusi revolusioner pertama di Indonesia. Aku Laser Evo, 3 teknologi canggih dalam satu alat. Bantu atasi berbagai masalah nyeri Anda. Aku Laser Evo dengan desain portable memiliki 24 titik sinar terapi yang bermanfaat melancarkan aliran darah. Aku Laser Evo mengurangi peradangan, mempercepat penyembuhan luka, meringankan ketegangan otot, dan meredakan rasa nyeri sampai ke sumbernya. Aku Laser Evo juga memaksimalkan proses regenerasi sel dan meningkatkan produksi kolagen. Bermanfaat mengurangi kerutan serta mencerahkan kulit wajah. Penggunaan rutin Aku Laser Evo di titik akupuntur CV4 dapat bantu atasi nyeri akibat pembengkakan prostat serta meningkatkan kelancaran buang air kecil. Aku Laser Evo dilengkapi dengan teknologi NMAS, merelaksasi otot dan syaraf, membantu dalam pemulihan pasca cedera atau luka. NMAS juga dapat digunakan dalam berolahraga untuk meningkatkan kekuatan otot dan performa tubuh. Bermanfaat juga untuk pasien pemulihan stroke yang mengalami keterbatasan gerak. Aku Laser Evo juga dilengkapi dengan teknologi TENS, menstimulasi otot dan syaraf untuk dapat memblokir rasa nyeri langsung dari sumbernya. Dapat digunakan di berbagai lokasi tubuh sesuai kebutuhan Anda. Bebaskan dirimu dari belenggu rasa nyeri dengan Aku Laser Evo. 3 teknologi dalam satu alat. Pesan sekarang juga. Eksklusif hanya ada di GoGo Mall. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.